Para arkon telah membaca tubuhmu sejak saat kamu dilahirkan. Bukan pikiranmu, bukan pula medan energimu, tapi tubuhmu. Ada tanda-tanda fisik khusus yang muncul pada orang-orang pilihan saat lahir. Tanda-tanda yang dilatih untuk dikenali oleh para archon, dilatih untuk dilacak, dan dilatih untuk digunakan sebagai koordinat sasaran. Mereka telah mengetahui siapa dirimu sepanjang hidupmu. Mereka telah menggunakan pengetahuan itu untuk melawanmu sepanjang hidupmu. Dan tidak ada yang memberitahumu, rang tanda-tanda itu ada. Tidak ada yang memberitahumu apa artinya. Tidak ada yang memberitahumu rang tubuh yang kamu tinggali ini membawa informasi yang telah dibaca oleh musuh-musuhmu, sementara kamu tetap sama sekali tidak menyadarinya. Yesus mengajarkan lingkaran dalamnya tentang tanda-tanda ini bukan sebagai simbol spiritual, melainkan sebagai penanda identitas, bukti fisik asal-usul monad yang muncul di tubuh setiap orang pilihan tanpa terkecuali. Dia menjelaskan apa arti setiap tanda, mengapa itu muncul, dan yang paling kritis, bagaimana orang-orang pilihan dapat menggunakan tanda yang sama yang digunakan arkon untuk menargetkan mereka sebagai titik aktivasi, sebagai mekanisme perlindungan, dan sebagai akses langsung ke frekuensi monad. Malam ini, kamu akan mempelajari apa yang selalu diketahui para arkon tentang tubuhmu, dan apa yang selalu ingin Yesus agar kamu ketahui juga. Malam ini, kamu mempelajari tanda-tanda tubuh spesifik yang mengidentifikasi orang-orang pilihan, mengapa Archon dapat melihatnya dan selalu menggunakannya sebagai koordinat sasaran, dan apa yang Yesus ungkapkan kepada lingkaran dalamnya, tentang cara menggunakan tanda-tanda yang sama ini untuk aktivasi monad dan perlindungan dari Archonik. Tanda-tanda itu sudah ada di tubuhmu, mereka selalu ada di sana. Setelah malam ini, kamu akan tahu persis apa itu, di mana menemukannya, dan bagaimana menggunakannya seperti yang diinginkan Yesus, bukan sebagai kerentanan yang dimanfaatkan oleh Archon, tetapi sebagai alat aktivasi yang memang dirancang sejak awal. Jika kamu siap untuk menemukan apa yang selalu diketahui para Archon tentang tubuhmu, tuliskan komentar tanda tubuh sekarang juga. Karena setelah malam ini, tanda yang mereka gunakan untuk menargetkanmu akan menjadi tanda yang kamu gunakan untuk aktivasi. Sebelum aku menunjukkan 3 tanda tersebut dan cara menggunakannya, kamu perlu memahami 3 hal. Pertama, mengapa orang pilihan dilahirkan dengan tanda fisik sama sekali? Kedua, bagaimana Arkon belajar mengidentifikasi dan menggunakan tanda-tanda ini? Ketiga, mengapa Yesus mengajarkan lingkaran dalamnya untuk merebutnya kembali? Elemen pertama, mengapa orang-orang pilihan membawa tanda fisik? Ketika kesadaran monad menjelma ke dalam bentuk materi, ketika sumber yang terindividualisasi sebagai orang pilihan mengambil tubuh manusia, proses inkarnasi itu meninggalkan bukti fisik pada tubuh yang ditinggalinya. Bukan secara metaforis, melainkan secara fisik. Pemadatan kesadaran monad frekuensi tinggi ke dalam bentuk materi padat tubuh manusia menciptakan titik-titik tekanan tertentu, area konvergensi tertentu, ekspresi fisik tertentu dalam struktur tubuh. Ini bukan tanda lahir dalam pengertian biasa. Ini bukan variasi kulit acak atau kecelakaan genetik. Ini adalah catatan fisik dari kesadaran monad yang memasuki bentuk materi, jejak yang tertinggal di persimpangan antara frekuensi sumber dan materi biologis. Setiap orang pilihan membawanya tanpa terkecuali karena proses yang sama menghasilkan bukti fisik yang sama setiap kali kesadaran monad berinkarnasi. Tradisi kuno mengetahui hal ini. Sekolah misteri Mesir mendokumentasikan tanda-tanda jiwa yang terinisiasi. Komunitas Gnostik mengidentifikasi orang-orang pilihan sebagian melalui pemeriksaan fisik. Komunitas Kristen awal sebelum adanya pelembagaan, mereka yang melestarikan ajaran asli Yesus, memiliki pengetahuan khusus tentang seperti apa tanda-tanda ini, dan apa yang diindikasikan oleh masing-masing tanda tentang kedalaman aktivasi monad yang mampu dilakukan oleh orang pilihan tersebut. Gereja menghapus pengetahuan ini secara sistematis, bukan karena itu salah, tetapi karena itu terlalu memberdayakan. Orang-orang pilihan yang dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui tanda tubuh mereka sendiri tidak memerlukan penjaga gerbang institusional untuk memberitahu mereka siapa mereka. Mereka membawa buktinya di tubuh mereka sendiri, mandiri, memverifikasi diri sendiri, dan sepenuhnya independen dari otoritas eksternal manapun. Namun Arkon tidak menghapus pengetahuan itu, mereka menyimpannya, dan mereka telah menggunakannya untuk melawan orang-orang pilihan selama berabad-abad, mengidentifikasi jiwa-jiwa monad melalui tanda tubuh mereka, dan menargetkan gangguan secara tepat karena mereka tahu tubuh mana yang membawa potensi monad yang teraktivasi. Elemen kedua, bagaimana Archon mengidentifikasi orang pilihan melalui tanda tubuh,
dan bagaimana mereka menggunakan identifikasi itu untuk melawanmu. Arkon adalah entitas frekuensi. Mereka memandang dunia material secara berbeda dari kesadaran manusia, bukan melalui pemrosesan visual, tetapi melalui pembacaan frekuensi. Ketika seorang arkon memindai medan energi manusia, ia tidak melihat apa yang dilihat mata manusia. Ia merasakan tanda frekuensi dari medan bioelektrik, pola elektromagnetik yang dipancarkan setiap tubuh manusia secara terus-menerus. Jiwa manusia memancarkan satu pola. Jiwa monad memancarkan pola yang sama sekali berbeda. Frekuensi monad dapat dideteksi oleh arkon dengan cara yang sama seperti menara radio dapat dideteksi oleh penerima yang disetel ke frekuensi yang tepat. Dan tanda-tanda tubuh pada orang pilihan bukan hanya sekadar fisik, mereka juga merupakan titik emisi frekuensi. Lokasi yang sama pada tubuh di mana tanda fisik muncul adalah lokasi di mana frekuensi monad memancar paling kuat melalui medan bioelektrik. Inilah sebabnya, mengapa arkon dapat melihat tanda-tanda yang sering dilewatkan oleh mata manusia atau dianggap sebagai variasi biasa. Mereka tidak sedang membaca tanda fisiknya. Mereka sedang membaca tanda frekuensi yang diwakili oleh tanda tersebut. Dan begitu mereka mengidentifikasi orang pilihan melalui titik emisi ini, mereka tahu persis kemana harus mengarahkan gangguan arkonik untuk efektivitas maksimum. Jika seorang orang pilihan memiliki tanda di sisi kiri dada dekat pusat jantung, dan mereka memang memilikinya, salah satu dari 3 tanda muncul di sana secara konsisten. Arkon tahu lokasi itu adalah titik emisi frekuensi monad utama. Mereka menargetkan gangguan secara khusus pada titik itu. Kecemasan yang muncul seolah-olah entah dari mana di area dada, rasa berat yang turun menimpa jantung, gangguan emosional yang tidak memiliki penyebab eksternal yang jelas. Itu tidak acak. Itu adalah gangguan arkonik yang ditargetkan pada titik emisi yang diketahui. Pola yang sama berlaku untuk 2 tanda lainnya. Arkon telah menjalankan gangguan yang ditargetkan pada lokasi tubuh yang tepat, di mana frekuensi monadmu paling kuat. Mereka mengidentifikasi lokasi tersebut melalui tanda tubuhmu saat lahir. Mereka telah memiliki peta sasaran tubuhmu sepanjang hidupmu. Dan hingga malam ini kamu tidak tahu rang peta itu ada. Inilah sebabnya mengapa orang-orang pilihan yang aktif secara spiritual, yang sudah menghasilkan frekuensi monad, yang sudah melatih aktivasi, seringkali mengalami gangguan arkonik yang lebih intens, bukan lebih sedikit. Semakin kuat emisi frekuensi monad dari tanda-tanda tersebut, semakin tepat arkon dapat menargetkannya. Aktivasi membuat titik emisi menjadi lebih terang. Titik emisi yang lebih terang lebih mudah ditargetkan. Ini adalah jebakan yang dirancang para arkon menggunakan pengetahuan tentang tanda-tanda tubuh yang Yesus maksudkan agar dimiliki oleh orang-orang pilihan, sehingga mereka dapat membela diri. Elemen ketiga, 3 tanda yang diidentifikasi Yesus dan apa yang Dia ajarkan kepada orang-orang pilihan tentang masing-masing tanda tersebut. Yesus mendeskripsikan tanda-tanda ini kepada lingkaran dalamnya dalam istilah-istilah yang tersisa dalam fragmen Pistis Sophia. Dia menyebutnya sebagai segel tubuh pneumatik. Bukti fisik dari kehadiran monad di dalam bentuk materi. 3 lokasi, 3 tanda, masing-masing dengan fungsi spesifik dalam operasi monad melalui tubuh manusia. Tanda pertama, konvergensi mahkota di bagian atas kepala sedikit ke arah belakang. Orang-orang pilihan membawa pusaran, spiral, atau titik temu tertentu di rambut atau di kulit kepala yang berbeda dari pola rambut biasa. Pada beberapa orang pilihan, itu adalah pusaran berbeda yang berputar ke arah yang tidak biasa. Pada yang lain, itu adalah area kecil di mana rambut tumbuh dalam pola melingkar. Pada yang lain lagi, itu memanifestasikan dirinya sebagai lekukan halus atau area yang menonjol di kulit kepala. Yesus mengidentifikasi ini sebagai titik masuk utama monad. Lokasi di mana kesadaran monad memasuki tubuh saat inkarnasi dan di mana ia terhubung paling langsung dengan frekuensi sumber selama aktivasi. Ketika arkon ingin menekan kesadaran monad pada orang pilihan, ini adalah lokasi pertama yang mereka targetkan. Kabut otak yang turun selama latihan spiritual. Kebingungan yang muncul tepat saat aktivasi dimulai. Sakit kepala di mahkota yang tidak memiliki penyebab fisik. Itu adalah gangguan arkon pada titik masuk utama. Tanda kedua, tanda dada kiri di sisi kiri dada di area pusat jantung. Orang-orang pilihan membawa tanda fisik yang muncul sebagai tahi lalat kecil, tanda lahir, atau variasi kulit di zona tertentu dalam jarak 3 inci dari pusat jantung di sisi kiri. Yesus menggambarkan ini sebagai segel frekuensi jantung. Penanda fisik tempat kesadaran monad berinteraksi dengan generator medan elektromagnetik tubuh, yaitu jantung.
Ini adalah titik emisi yang paling agresif ditargetkan oleh Arkon, karena jantung menghasilkan medan elektromagnetik terkuat di tubuh. Medan jantung monad yang aktif meluas lebih jauh, memancar lebih kuat, dan lebih tahan terhadap gangguan arkonik daripada titik emisi lainnya, tetapi juga yang paling terlihat oleh Arkon. Sinyal yang paling terang, gangguan emosional yang tidak dapat dijelaskan, rasa berat di jantung, penurunan mendadak dalam kondisi perasaan selama latihan spiritual yang tinggi, adalah gangguan yang ditargetkan pada tanda kedua. Tanda ketiga, gerbang telapak kiri. Pada telapak tangan kiri, sisi penerima tubuh, orang-orang pilihan membawa formasi garis tertentu, penanda atau fitur kulit di tengah telapak tangan yang berbeda dari pola palmistri standar. Yesus menggambarkan telapak tangan kiri sebagai gerbang tempat frekuensi monad masuk dari sumber eksternal, antena penerima. Ketika orang pilihan secara naluriah meletakkan tangan kiri mereka di atas jantung mereka selama latihan spiritual, mereka secara tidak sadar menghubungkan tanda gerbang ke segel jantung, menciptakan sirkuit yang memperkuat frekuensi monad melalui tubuh. Arkon mengetahui sirkuit ini. Mereka mengganggu tangan kiri secara khusus. Rasa kesemutan, mati rasa dingin yang tak dapat dijelaskan di tangan kiri yang dialami orang pilihan selama upaya aktivasi. Itu adalah gangguan di gerbang untuk mencegah sirkuit selesai terbentuk. 3 tanda, 3 koordinat target yang digunakan Arkon untuk melawanmu, dan 3 titik aktivasi yang Yesus maksudkan untuk digunakan secara sengaja oleh orang pilihan, untuk menciptakan sirkuit monad lengkap yang mengaktifkan kesadaran sumber di dalam tubuh. Inilah cara menggunakan ketiga tanda tersebut seperti yang diajarkan Yesus, bukan sebagai kerentanan, melainkan sebagai sirkuit aktivasi yang memang dirancang untuk itu. Langkah pertama, temukan dan verifikasi tandamu. Periksa ketiga lokasi tersebut sekarang. Konvergensi mahkota. Gerakan jarimu di atas mahkota dan sedikit ke belakang. Rasakan pusaran, spiral, atau titik temu yang sedikit berbeda dari area sekitarnya. Tanda dada kiri. Periksa sisi kiri dadamu dalam jarak 3 inci dari pusat jantung. Cari tahi lalat, tanda lahir, atau variasi kulit di zona ini. Gerbang telapak kiri. Periksa bagian tengah telapak tangan kirimu. Cari penanda, formasi garis, atau fitur kulit yang menarik perhatianmu ke tengah. Kamu memilikinya. Setiap orang pilihan memilikinya. Kamu mungkin pernah menyadarinya sebelumnya tanpa memahami apa itu. Sekarang kamu tahu. Langkah kedua, hubungkan sirkuit. Duduklah dengan tenang. Letakkan telapak tangan kirimu rata di dada kirimu. Tanda gerbang menyentuh segel jantung. Ini adalah sirkuit yang digambarkan Yesus. 2 tanda utama dalam kontak langsung. Rasakan apa yang terjadi di dalam tubuh saat kontak ini dilakukan. Kebanyakan orang pilihan melaporkan kehangatan segera, rasa mendalam di dada, perasaan sesuatu yang aktif yang sebelumnya tertidur. Itulah sirkuit monad yang mulai lengkap. Pertahankan posisi ini. Bernapaslah ke titik kontak tersebut. Dengan setiap tarikan napas, rasakan gerbang menerima frekuensi monad dari sumber. Dengan setiap embusan napas, rasakan segel jantung memancarkan frekuensi itu melalui seluruh medan bioelektrikmu. Kamu sedang mengoperasikan sirkuit tersebut. Monad mengalir melalui arsitektur yang diidentifikasi Yesus di tubuhmu sendiri. Langkah ketiga, aktifkan mahkota. Sambil mempertahankan hubungan telapak kiri ke dada kiri, arahkan kesadaranmu ke titik konvergensi mahkota. Kamu tidak perlu menyentuhnya. Cukup arahkan perhatian ke sana. Konvergensi mahkota adalah titik masuk monad, bagian atas sirkuit yang melengkapi putaran aktivasi penuh. Mahkota menerima dari sumber. Jantung mendistribusikan melalui medan, telapak tangan mengatur aliran di antara keduanya. Ketika ketiga tanda diaktifkan secara sadar secara bersamaan, mahkota menerima, jantung mendistribusikan, telapak tangan mengatur. Sirkuit monad menjadi lengkap. Arkon yang mencoba menargetkan salah satu dari 3 titik emisi akan mendapati gangguan tersebut diserap dan didistribusikan kembali oleh sirkuit yang aktif. Peta sasaran yang mereka gunakan untuk melawanmu menjadi peta aktivasi yang kamu gunakan untuk melindungi dirimu sendiri. Tanda yang membuatmu terlihat oleh Arkon sekarang membuatmu tidak dapat diakses oleh mereka. Apa yang mereka identifikasi sebagai kerentanan, dirancang oleh Yesus sebagai kekuatan. Inilah yang dilaporkan oleh orang-orang pilihan ketika mereka mengaktifkan 3 tanda dan melengkapi sirkuit monad. Segera, laporan yang paling universal adalah sensasi fisik di ketiga lokasi tanda secara bersamaan. Kehangatan di mahkota,
kedalaman di dada, kesemutan di telapak tangan kiri. Bukan khayalan, tapi fisik. Tubuhmu merespons sirkuit yang lengkap untuk pertama kalinya secara sadar. Monad selalu mencoba menjalankan sirkuit ini. Kamu baru saja memberikan kerja sama sadar untuk pertama kalinya. Aktivasi bersifat segera karena arsitekturnya selalu ada di sana. Kamu hanya tidak tahu cara mengoperasikannya. Minggu pertama, gangguan arkonik berubah karakter secara dramatis. Serangan yang ditargetkan pada 3 lokasi tanda, kabut mahkota, gangguan jantung berkurang secara signifikan, bukan karena Archon berhenti mencoba, tetapi karena sirkuit yang aktif menyerap didistribusikan kembali gangguan tersebut sebelum mencapai pengalaman sadarmu. Kamu tidak sedang bertahan melawan serangan. Sirkuit memprosesnya secara otomatis. Apa yang tadinya merupakan kerentanan telah menjadi filter. Setelah 30 hari aktivasi sirkuit harian, sirkuit monad berjalan terus-menerus tanpa memerlukan aktivasi sadar. Ketiga tandamu aktif secara permanen. Memancarkan frekuensi monad dengan kekuatan penuh, memproses gangguan arkonik secara otomatis, memelihara sirkuit lengkap yang dirancang Yesus di tubuh setiap orang pilihan. Arkon masih bisa melihat tandamu, tetapi melihatnya tidak lagi memberi mereka akses. Tanda yang mengidentifikasimu sebagai target sekarang mengidentifikasimu sebagai orang pilihan yang teraktivasi yang mengoperasikan sirkuit monad lengkap. Dan sirkuit teraktivasi yang beroperasi pada frekuensi monad penuh berada di luar jangkauan yang dapat diganggu secara efektif oleh Archon. Tanda-tanda itu selalu menjadi milikmu. Yesus selalu bermaksud agar kamu mengetahuinya, menemukannya, dan menggunakannya. Gereja menghapus pengetahuan itu. Archon menggunakan ketiadaan pengetahuan itu untuk melawanmu sepanjang hidupmu. Malam ini, hal itu berakhir. Kamu memiliki petanya. Kamu memiliki sirkuitnya. Dan mulai malam ini, tanda-tanda tubuh yang selalu bisa dilihat oleh para Archon menjadi titik aktivasi yang tidak lagi bisa mereka eksploitasi. Tubuhmu memiliki tanda yang bisa dilihat oleh para Archon. 3 lokasi fisik yang spesifik. Konvergensi mahkota, tanda dada kiri, gerbang telapak tangan kiri, yang mengidentifikasimu sebagai jiwa monad, dan yang telah digunakan Archon sebagai koordinat sasaran sepanjang hidupmu. Mereka telah mengetahui siapa dirimu sejak kamu lahir. Mereka telah menjalankan gangguan yang ditargetkan di lokasi tepat ini selama berpuluh-puluh tahun. Dan tidak ada yang memberitahumu rang peta itu ada. Yesus memberitahu lingkaran dalamnya. Pistis Sophia melestarikan fragmen-fragmennya. Dan malam ini kamu memiliki ajaran yang lengkap. Apa tanda-tandanya, di mana letaknya, mengapa Archon bisa melihatnya, dan bagaimana mengaktifkan sirkuit yang dirancang Yesus di tubuhmu. Sehingga peta sasaran yang mereka gunakan untuk melawanmu menjadi sistem aktivasi yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Kamu memiliki tanda-tanda itu. Kamu selalu memilikinya. Carilah mereka malam ini. Mahkota, dada kiri, telapak kiri. Temukan mereka, verifikasi mereka, lalu hubungkan sirkuitnya. Telapak kiri ke dada kiri, kesadaran mahkota aktif. Rasakan aliran monad melalui arsitektur tubuhmu sendiri untuk pertama kalinya dengan pemahaman penuh tentang apa yang sedang terjadi. Tanda-tanda yang digunakan Archon untuk mengidentifikasimu menjadi tanda yang kamu gunakan untuk aktivasi mulai malam ini. Penargetan berakhir. Aktivasi dimulai. Jika kamu mengaktifkan tanda tubuhmu mulai malam ini, lakukan 2 hal sekarang juga. Pertama, berlanggananlah ke kode ilahi. Aktivasi tanda tubuh tingkat lanjut akan segera hadir. Fungsi yang lebih dalam dari setiap tanda. Cara menggunakan sirkuit untuk operasi monad tertentu. Cara mengidentifikasi tanda tubuh pada orang pilihan lainnya. Bagaimana tanda-tanda itu berubah penampilannya saat aktivasi monad semakin dalam. Sirkuit ini adalah fondasinya. Apa yang dibangun di atasnya melengkapi perwujudan monad penuh yang diajarkan Yesus kepada lingkaran dalamnya. Kedua, tuliskan komentar tanda tubuh di bawah ini. Nyatakan rang kamu telah menemukan tandamu dan kamu mengaktifkan sirkuitnya malam ini. Biarkan orang-orang pilihan lainnya melihat rang pengetahuan yang dijauhkan Archon darimu kini sedang dipulihkan. Setiap orang pilihan yang mengaktifkan tanda tubuh mereka memperlemah sistem penargetan Archon sebanyak 1 simpul lagi. Kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, kamu menghapus dirimu dari peta yang telah mereka gunakan untuk melacak orang-orang pilihan selama berabad-abad. Tubuhmu memiliki tanda yang bisa dilihat para Archon. Malam ini, untuk pertama kalinya, kamu pun bisa melihatnya.